Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Dwi Arianti, nomor induk mahasiswa 2007026069 dari kelas Gizi 2C Universitas Islam Negeri Wali Songo. Di sini saya akan melakukan praktikum biokimia, yaitu tentang identifikasi amilum dalam bahan pangan menggunakan obat luka beriodium. Sebelum melakukan praktikum, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini. Untuk bahannya ini sebelumnya sudah dipersiapkan dulu sebelum praktikum. Di sini untuk alatnya yaitu ada beberapa piring yang digunakan dalam wadah sampel, kemudian ada sendok teh. Ada sendok teh digunakan untuk takaran tepung terigu, kemudian ada pisau digunakan untuk memotong dalam sampel bahan pangan, kemudian ada alat tulis. Alat tulis ini digunakan sebagai mencatat dalam hasil praktikumnya. Kemudian untuk bahannya itu yang utama yaitu menggunakan betadine, karena di sini peran betadine digunakan sebagai indikator dalam pengujian praktikum kali ini. Kemudian rimpang jahe, ada juga bengkuang, ada juga kentang, tepung terigu, dan juga terakhir kerupuk. Untuk itu langsung saja praktikum uji amilum dalam bahan panganan menggunakan obat luka beriodium, dalam konteks ini menggunakan betadine. Nah, untuk langkahnya yaitu setelah menyiapkan alat dan bahan, langsung saja betadine ini diteteskan dalam sampel bahan pangan yang akan diujikan. Nah, sebelum meneteskan, diamati terlebih dahulu sampel bahan pangan, warna sampel bahan pangan sebelum dilakukan pengujian atau diberi perlakuan. Yaitu di sini ada rimpang jahe, warnanya seperti ini. Kemudian bengkuang masih putih, kentang juga, kemudian tepung sebelum diberi perlakuan, sama kerupuk. Untuk pengujiannya di sini saya mulai dari rimpang jahe. Nah, untuk penetesannya itu sekitar 1-2 kali tetes, yaitu ini seperti ini. Kemudian lanjut ke bengkuang, kemudian lanjut kentang, selanjutnya tepung terigu, kemudian terakhir kerupuk. Nah, setelah melakukan pengujian, selanjutnya melakukan pengamatan. Untuk hasil pengujian pertama, didapatkan bahwa rimpang jahe untuk warna betadine setelah diteteskan dalam bahan pangan, sampel rimpang jahe bisa dilihat di sini warnanya menjadi biru kehitaman. Kemudian untuk bengkuang juga begitu, menjadi biru kehitaman. Warna betadine yang diteteskan dalam sampel bengkuang menjadi biru kehitaman. Kemudian dilanjut kentang. Di sini kentang juga timbul warna biru kehitaman atau menuju kehitaman. Kemudian ada tepung terigu. Tepung terigu juga begitu, warnanya menjadi biru kehitaman atau menuju kehitaman. Dan kerupuk, terakhir kerupuk juga berubah menjadi biru kehitaman. Agar didapatkan hasil yang valid, maka dilakukan pengulangan pengujian 1 kali lagi.
Untuk langkahnya sama dengan pengujian yang pertama. Di sini saya mulai juga dari rimpang jahe. Penetesan masih 1-2 kali tetes. Di sini rimpang jahe. Kemudian bengkuang yang uji kedua. Kemudian kentang. Tepung terigu uji kedua. Yang terakhir kerupuk. Setelah melakukan pengujian, kemudian dilakukan pengamatan. Setelah dilakukan pengulangan pengujian atau pengujian yang kedua, didapat bahwa rimpang jahe, sampel bahan pangan rimpang jahe di sini sama, warnanya sama seperti pengujian pertama. Ini pengujian pertama dan ini pengujian kedua. Di pengujian kedua warna juga berubah menjadi biru kehitaman. Warna betadine setelah diteteskan dalam bahan pangan. Kemudian bengkuang juga begitu, menjadi biru kehitaman. Ini uji pertama dan ini uji kedua. Kemudian kentang juga begitu, timbul warna biru kehitaman. Ini uji kedua dan ini uji pertama. Kemudian untuk tepung terigu di sini ada uji pertama dan kita lakukan pengamatan. Saya lakukan pengamatan di uji kedua, yaitu sama seperti pengujian pertama, menjadi biru kehitaman. Kerupuk di uji kedua juga sama dengan biru kehitaman. Dari hasil praktikum yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel bahan pangan yang saya uji seperti rimpang jahe, bengkuang, kentang, tepung terigu, dan kerupuk memiliki kandungan amilum, memiliki kandungan karbohidrat jenis amilum. Alasannya yaitu ketika betadine diteteskan dalam bahan pangan, itu warna betadine itu menjadi berubah menjadi biru kehitaman. Dan perlu diketahui bahwa sampel bahan pangan di sini tidak ada yang memiliki warna sama seperti warna betadine semula, yaitu merah bata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.